Soal selanjutnya yaitu konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Langkah-langkah tersebut atau langkah-langkah yang akan dilakukan adalah mengharuskan kontrak kerja antara perusahaan dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akad ijaratul ajir. Salah satu bentuk pekerjaan yang halal untuk dilakukan adalah apa yang disebut dengan ijaratul ajir, yakni bekerja dalam rangka memberikan jasa berupa tenaga maupun keahlian kepada pihak tertentu dengan imbalan sejumlah upah tertentu. Dalam transaksi ijarah terdapat dua pihak yang terlibat, yakni pihak yang memberikan jasa dan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan yang disebut dengan pekerja atau ajir, dan pihak penerima jasa atau pemberi pekerjaan, yakni pihak yang memberikan upah yang disebut dengan pengusaha atau majikan, yaitu mustajir. Menurut Islam, suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Apabila transaksi tersebut berhubungan dengan seorang ajir, maka yang dimanfaatkan adalah tenaganya, sehingga untuk mengontrak seorang ajir tapi harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaan yang harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid atau rusak. Dan waktu juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Di samping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan. Karena itu, di dalam transaksi ijarah, maka hal-hal yang harus jelas ketentuannya adalah menyangkut, yaitu bentuk dan jenis pekerjaan, masa kerja, dan upah kerja, serta tenaga yang dicurahkan saat bekerja dengan jelasnya dan rincinya ketentuan-ketentuannya dalam transaksi ijarah ajir tersebut. Kemudian misalnya secara sepihak melakukan PHK, pekerja misalnya melakukan PHK secara sepihak, di PHK secara sepihak, memaksa pekerja harus bekerja di luar jam kerjanya. Namun pengusaha juga berhak mendapatkan jasa yang sesuai dengan transaksi dari pekerja, berhak menolak tuntutan-tuntutan pekerja di luar transaksi yang disepakati, seperti tuntutan kenaikan gaji, tuntutan tunjangan, dan lain sebagainya. Kemudian cara yang kedua, negara akan mencegah tidak al-dzaliman yang dilakukan satu pihak kepada pihak lainnya. Kedzaliman dalam kontrak kerja dapat dilakukan pengusaha terhadap pekerja dan sebaliknya, dapat dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Termasuk kedzaliman pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja bekerja di luar kontrak kerja yang disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena, kemudian memberikan hak-hak pekerja seperti untuk mendapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit, dan izin lain sebagainya itu dibatasi. Berkaitan dengan pengusaha yang dizalimi, Rasul telah mengingatkan dalam hadisnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, 3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan baiat kepada khalifah karena aku lalu berkhianat, orang yang menjual sebagai budak orang yang mereka lalu dia memakan harga atau hasil penjualannya, serta orang yang mengontrak pekerja kemudian pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hukum-hukum itu diperlakukan agar tidak boleh ada kedzaliman antar satu pihak terhadap pihak lainnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengketaan dalam kontrak kerja. Meskipun Islam telah mengatasi
mengantisipasi hal yang dapat menyebabkan persengketaan antara pengusaha dan pekerja, yakni dengan jalan menetapkan ketentuan-ketentuan yang sangat rinci seperti yang dikemukakan di atas. Namun peluang terjadinya perselisihan pengusaha dan pekerja masih ada. Untuk mengatasi perselisihan tersebut, pengusaha dan pekerja baik dalam masalah gaji, masalah penetapan beban kerja, dan persoalan lainnya, maka Islam memberikan solusi dengan jalan pembentukan wadah penyelesaian persengketaan perburuhan. Wadah ini dapat dibentuk perorangan maupun lembaga yang ditunjuk baik oleh kedua pihak yang bersengketa, maupun lembaga yang ditunjuk maupun disediakan oleh negara untuk menyelesaikan berbagai persengketaan perburuhan. Wadah atau badan ini semacam badan arbitrase yang keputusannya diharapkan bersifat mengikat dan final. Orang yang duduk di dalam badan ini adalah orang-orang yang adil dan mereka yang ahli dalam masalah perburuhan. Tenaga kerja atau tenaga ahli yang disebut ubarok inilah yang diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.